Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya, Shalom. Malam hari ini kita mau membuka persekutuan doa kita dengan penuh sukacita karena kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih boleh kembali berkumpul walaupun online di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Roh Tuhan yang menyatukan setiap hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita mau lambaikan tangan dulu dong ke kamera masing-masing. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau penuh sukacita, kita mau puji Tuhan. Kita mau nyatakan Roh Tuhan tercurah dari surga memenuhi setiap hati kita untuk kita memuji Tuhan. Yuk kita mau nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau berlambai tangan bersama. Berlambai tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi kita mau nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Saat ini kita mau berlambai tangan bersama. Berlambai tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Kita mau nyatakan roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Kita mau nyatakan semua bangsa-bangsa akan mengaku. Bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Dan saat ini kami percaya bahwa roh tercurah dari surga memenuhi setiap hati kami. Kami mau lebih sukacita lagi, kami mau nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. yuk mari kita mau berlambai tangan bersama. Berlambai tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kita mau katakan roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Kita mau nyatakan semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Dialah Yesus bahwa Tuhan. Yesus Tuhan. Beri aplaus dulu dong untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Dan saat ini kita mau lebih dalam lagi bersukacita untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau nyatakan Dialah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau nyatakan, kita mau memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Mari saat ini kita mau puji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Mari bersama kita nyatakan. Kita mau dengarkan suara nafiri memanggil. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkan suara
suara nafiri. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Mari kita Kudus. menyatakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yuk kita mau nyatakan sekali lagi dengan penuh sukacita. Kita mau dengar suara nafiri memanggil. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Kita mau bersiap panjinya. maju untuk Tuhan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita nyatakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya Api tercurah. kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari saat ini kita mau sorakan api kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita mau beritakan kepada dunia bahwa Dialah Yesus Raja segala raja. Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Segala raja. Mari disorak lagi kita Segala nyatakan. raja. Puas dong untuk Tuhan yang luar biasa. Sungguh Tuhan kita begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita sungguh mau bertemu dengan Tuhan Allah kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh kasih, kepergian-Mu yang diangkat ke surga tidak pergi begitu saja. Tetapi Engkau telah mengirim Roh Kudus-Mu untuk menjadi pendamping kami, membimbing kami, menolong kami untuk menjadi murid. Karena Engkau lebih tahu siapa kami, karena itu mampukanlah kami untuk selalu bergandeng tangan dalam menjalani hidup ini, saling membantu dan menguatkan, saling mengasihi, sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak yang sungguh berkenan kepada Allah Bapa di surga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selalu, sehingga malam ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Roh Kudus, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, khususnya internet yang kami pakai di tempat kami masing-masing, sehingga Zoom dapat berjalan dengan lancar. Dan juga hati kami Kau jaga, sehingga kami boleh berfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Juga untuk pastor kami, Pastor Benny yang dari jauh, agar Kau jaga dengan baik, sehingga hati kami semua menyerupai kehendak-Mu ilahi,
agar segenap hidup kami menjadi suatu lukisan yang baik dari kehidupan dan kebajikan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kepadanya syukur dan pujian bersama Bapa dan Engkaulah Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Mari kita nyanyikan syukur kita dengan lagu syukur. Hatimu ada bagiku. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari saat ini kita mau merenungkan, kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini Tuhan, kami mau menyadari bahwa kalau sampai dengan hari ini kami ada, dan kami boleh menerima berkat-berkat dan kebaikan-Mu, kami percaya Tuhan, semuanya itu hanya karena belas kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau membawa setiap hati kita, hati kami Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur ini. Kami mau bawa padamu. Kami percaya Tuhan semua yang kami terima sampai dengan saat ini, itu semuanya lebih daripada yang kami pinta, Engkau sediakan dalam hidup kami. Mari saat ini kita mau sama-sama nyatakan. Lebih dari yang telah ku pinta, Lebih dari yang pada kami pikirkan Tuhan. lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidup kami. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kasih-Mu sungguh tak terukur Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, Juga tak dapat kami menghitungnya. atau dapat aku menghitungnya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Saat ini kami mau bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi Kau kami. Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, tangan kami mau naikkan. Kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk nafas kehidupan ini, untuk cinta kasih, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk semua kebaikan yang boleh kami terima Tuhan sampai dengan hari ini. Sungguh kasih-Mu tak terukur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan ini. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitung Sungguh kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Engkau
Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Engkau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Tuhan, Engkau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkaulah jaminan hidup kami. Kau jadikan hidup ini menjadi begitu indah dan berharga. Karena itu, mampukanlah kami untuk boleh memuji dan menyembah-Mu selalu. Karena sungguh hanya Kau yang layak dipuji dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Marilah kita menyembah Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita mau nyatakan, Yesus, kami cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji Di setiap duka dan suka hidup baik kami, di dalam suka dan duka. Mari nyatakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak Terima setiap pujian kami. pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saat ini kita mau nyatakan dengan penuh iman, Yesus, kami cinta Kau. Kau Raja di atas segala raja. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu.
Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Mari kita mau nyatakan sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kau Raja di atas segala raja. Mari kita nyatakan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari nyatakan dengan penuh iman sebab Kau layak. Terima setiap pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, Kau layak kami agungkan Yesus. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi kita mau nyatakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Kau Raja di atas segala raja saat ini. Kami mau nyatakan sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima setiap pujian kami. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas. Dengan iman kita mau nyatakan Kau Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari saat ini kita mau menyembah Dia. Sungguh Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Kami sembah.
kami Sungguh ya Tuhan, hanyalah Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Padaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janganlah takut. Tuhan selalu menyertai engkau dalam setiap langkah. Mengapa engkau masih ragu-ragu dan tidak percaya? Bertobatlah, bertobatlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke firman. Kita sungguh bersyukur kembali Pastor Benny boleh hadir di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Pastor sekarang berasal dari Aceh dan antara Aceh dan Sumut, di mana itu adalah tanah karo ya, Pastor. Dan kita sungguh bersyukur dengan COVID ini dan dengan fasilitas Zoom kita bisa bertemu dengan Pastor pada malam hari ini dan menerima pengajaran dari Pastor. Karena itu kami persilakan Pastor. Terima kasih. Ya, oke. Kira-kira suaranya terdengar? Jelas, Pastor. Oh, oke, bagus. Ya, jadi selamat hari Pentakosta. Kita seminggu lalu ya, berapa hari yang lalu kita rayakan itu. Dan tema hari ini kita angkat menjadi murid Yesus, percaya saja tidak cukup. Ya, muncul dari apa ya? Beberapa minggu yang lalu ada pengalaman seorang yang cukup beriman, katakanlah cukup Katolik begitu, ngobrol-ngobrol dengan saya mengenai ketakutan mereka akan ketakutan sang suami ketika mereka suami mesti dipasang ring di jantungnya itu ya, di pembuluh darahnya. Dari pembicaraan saya melihat memang ada banyak
pemikiran yang muncul selain juga di pikiran suaminya, juga pikiran istrinya. Mereka dalam situasi tidak damai dengan situasi itu, karena situasi baru bagi kondisi suami yang pada saat itu juga sebentar lagi mau pensiun. Jadi memang banyak di pikiran yang muncul, kekhawatiran tentunya ya, apa yang akan terjadi kesehatannya, lalu secara finansial juga banyak hal yang dipikirkan. Nah, tentu mereka sendiri tahu apa ya, siapa itu Tuhan dalam pengertian berdasarkan apa yang kita percayai. Tuhan itu menjaga, Tuhan itu tidak ingkar janji, Tuhan itu pelindungku, Tuhan mengasihiku. Semua akan baik adanya. Tuhan akan menjadikan baik menurut waktunya misalnya. Nah, persoalannya ketika kita menunggu, kita ini diselimuti ketakutan. Nah, ketika ketakutan muncul, apa yang kita katakan ketika di situasi normal, Tuhan menjaga, tidak pernah ingkar janji, sepertinya ketakutan itulah yang lebih besar. Jadi percaya saja kurang itu. Kadang kita ibaratkan mengatakan pada diri kita sendiri berulang-ulang, Tuhan kan tidak pernah ingkar janji, Tuhan kan selalu menjaga, Tuhan itu pelindungku. Dikatakan berkali-kali mungkin akan menenangkan kita berapa saat. Karena kehidupan berjalan terus ya. Berapa saat, kemudian ada informasi baru bahwa tidak hanya satu pembuluh darah, tapi ada juga yang lain. Waduh, mulailah pemikiran bergerak lagi kan. Kekalutan, kekacauan. Ya. Mungkin kita katakan lagi pada diri sendiri, ya Tuhan kan mengasihiku. Nah, jadi kita satu sisi juga mesti mengerti diri kita sendiri. Ya, tidak hanya persoalan kita mengatakan statement-statement, pernyataan-pernyataan positif, siapa itu Tuhan kepada diri kita sendiri, tetapi juga kita mesti diajak mengenali siapa kita, diri kita sendiri, yang sangat rapuh oleh kekhawatiran kita, sangat rapuh oleh ketakutan kita. Ya. Saya akan bacakan dulu dikit dari kitab suci ya, itu dari Matius. Bentar ya, rasanya Matius apa Matius. Ya. Pokoknya akan saya langsung bacakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari cerita ini kita bisa melihat murid-murid Yesus yang beserta Yesus 24 jam, mungkin selama setahun, 2 tahun, ketika mengalami
situasi di danau itu, yang taupannya dahsyat, ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, lalu perahunya sudah mulai penuh nih dengan air. Yesus ada di situ padahal. Ya, Yesusnya tenang aja tiduran dia. Memang enak aja tiduran di situ. Lalu mereka dengan paniknya, mereka membangunkan dia dan berkata tadi, ayo bangun. Yesus, kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya. Lalu Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Yang pertama-tama saya lihat, luar biasa Yesus menenangkan danau. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia pun akhirnya menenangkan si murid-murid itu. Ya. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, teman-temanku semua, kita bisa melihat bahkan murid Yesus pun yang sering melihat mukjizat Yesus di depan mata mereka, keluar biasaan Yesus, tahu Yesus akan menyelamatkan mereka, tetapi dalam situasi begitu mereka pun panik. Ya. Ombak seperti apa memang kita tidak tahu ya, tapi kepanikan itu pertama-tama diciptakan bukan oleh situasinya, tetapi oleh reaksi kita terhadap situasi itu. Saya pernah nonton itu ya, ada pelaut-pelaut di Alaska itu, mereka kalau menangkap ikan itu, entah ikan apa, itu wah, perahunya jungkir balik begini, hampir, waduh, udah ngeri sekali ya. Mungkin bagi kita yang awam itu sudah bagaimana lah. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan itu, mungkin pertama-tama, dan ada keyakinan, ya, mereka bisa jalanin itu perahu. Ya. Jadi intinya adalah hidup kita alami sebentuk ketakutan. Jadi yang paling penting dalam hidup kita itu, kita bagaimana juga menyadari ketakutan itu. Yang ini ada pernyataan nih, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya begini, fear is not real. Ya, ketakutan itu tidak nyata. The only place that fear can exist, satu-satunya tempat ketakutan itu ada, is in our thoughts of the future. Jadi satu-satunya tempat di mana ketakutan itu ada adalah di dalam pikiran kita tentang masa depan. Jadi itu produk dari imajinasi kita. Menyebabkan kita takut, sesuatu yang kita menakuti sesuatu yang tidak ada di hadapan kita saat sekarang. Dan banyak hal juga tidak ada sebetulnya. Jadi ketakutan kita membuat kita melompat pikiran kita tidak lagi di dalam saat sekarang, present time, kita melompat jauh kemana. Jadi itu salah satu hal. Jadi iman, maksudnya begini, nanti saya bedakan iman kepercayaan. Kepercayaan kita memberikan jaminan, kepastian, yang pada titik tertentu menenangkan kita pada beberapa saat ya. Tapi hidup kita kan berjalan terus dan kemudian ada hal-hal baru yang muncul. Seperti tadi, Bapak tadi divonis ada penyumbatan 1. Ternyata ada 3 misalkan. Ya, 3 pembuluh darah. Tadinya 1, sekarang ada 3. Wah, dia udah mulai kacau lagi pemikirannya. Dia katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, nanti akan oke lah. Tapi itu pun tetap menenangkan dia. Dia cari satu dokter lain, segala macam. Ya. Nah, jadi hal yang penting juga dalam diri kita, selain kepercayaan, ya, tapi yang terpenting adalah kesadaran akan ketakutan kita sendiri. Jadi tadi dikatakan fear is not real. Ketakutan itu tidak nyata,
tetapi ada di dalam pikiran kita akan masa depan. Saya pernah waktu sudah lama sekali, waktu itu saya sebelum menjadi imam ada di Singapura, persiapan untuk jadi imam. Lalu kemudian sakit, lalu dibawa ke satu rumah sakit. Di situ ternyata ada tumor di perut ini ya, colon cancer gitu. Nah, terus dokternya bilang kita ini akan potong itunya, intestinnya gitu kan. Waktu itu saya pikir karena masih muda bodoh lagi, saya pikir itu usus itu seperti rambut. Nanti kalau dipotong dia tumbuh lagi. Itu kan bodohnya, nggak ngerti itu. Saya bilang, oke dokter, jalanin gitu ya. Saya buta sama sekali tentang itu. Waktu itu di rumah sakit ya biasa aja, tenang, nanti dokter sudah ya selesaikan itu. Jadi pengetahuan saya completely nol, zero tentang itu ya, tumor itu apa. Nah, pas kembali dari rumah sakit pulang ke pastoran itu, umat itu mulai kirimin saya banyak buku tentang ya ini, apa itu tumor, akibatnya segala macam, alternatif pengobatan. Wih, saya baru tahu, serius banget ini ya. Sampai sampai degree berapa gitu kan, grade-nya, stage-nya. Nah, jadi ignorance kadang berkat juga ya. Ignorance atau bukan ignorance, bukan cuek gitu kan, tapi karena ketidaktahuan itu jadi berkatnya. Saat itu di rumah sakit, saat pulang, saya masih tenang gitu. Ketika mulai muncul informasi ini, mulailah pikiran saya bergerak ke sini, sana. Ya. Pada waktu di rumah sakit, karena kurang informasi, saya masih bisa tenang. Nah, jadi ada hal penting kita sebagai murid Yesus, sebagai orang beriman itu, ya, adalah kita memiliki kesadaran akan cara kerja pikiran kita. Pikiran kita lah yang membebani kita dengan kekhawatiran, ketakutan. Pikiranlah yang membuat bentuk-bentuk emosi negatif lain. Ya, iri hati, cemburu, kepahitan, rasa dendam. Kebahagiaan kita dirusak oleh pikiran kita. Ya. Nanti kita akan tahu pikiran ini seperti apa cara kerjanya. Nah, jadi kebahagiaan kita, hal-hal yang mestinya kita bisa alami dalam damai Tuhan, ya, kita rusak karena kita membiarkan pikiran kita menyelimuti kita dengan ketakutan, ya, kecemasan seperti itu. Nah, saya mau angkat ada orang di dalam Injil yang mampu hidup di saat sekarang dengan luar biasa sampai Yesus kemudian kagum dan dia berikan apa yang dia inginkan, ya. Ini saya bacakan di dalam cerita, ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, kami sebagai anggota kongregasi SCCC, kita tentu Anda yang di Batam juga tahu, kita punya Santo Damian, ya, yang berkarya di
Molokai di Hawaii situ untuk mendampingi melayani orang kusta. Itu kusta di zaman modern tentu berbeda dengan di zaman Yesus. Orang-orang kusta di Molokai di Hawaii sana, yang generasi yang paling akhir itu tidak terlihat sama sekali kondisinya. Tapi yang zaman Yesus kita bisa lihat, waduh, luar biasa parah. Orang yang menderita kusta adalah orang yang paling menderita di seluruh hidupnya, kalau dibanding-bandingkan tentu orang yang paling menderita sedunia lah katakanlah. Ya. Pertama dikucilkan di masyarakat, mereka tidak lagi bisa berkumpul dengan yang lain, mereka tinggal katakanlah di gua bersama teman-teman kustanya yang lain. Seperti juga zaman Damian, mereka harus tinggal di Molokai, di semenanjung itu, jauh dari mana-mana. Mereka zaman Yesus tinggal seperti itu, kemudian pakai pakaian yang terbuat dari goni, lalu mereka tiap kali jalan, mereka mesti punya lonceng untuk memperingatkan orang lain supaya jangan dekat dengan dia. Mereka bilang najis, najis seperti itu. Nah, kondisinya pun tentu mukanya, kemudian dagingnya itu kan bisa hancur, tangan-tangannya bisa kaku, lalu kemudian jari-jari mulai potong. Itu dari hari itu luar biasa ya penderitaannya. Tapi yang menarik dalam kisah ini, dia datang kepada Yesus, berada di hadapannya, berlutut memohon bantuannya, tetapi dia bilang dengan luar biasa elegan, dia katakan, kalau kita dalam kondisi dia pasti, Tuhan, tolong, Tuhan, sembuhkan saya. Tapi Yesus, orang kusta itu datang kepada Yesus, dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dia yakin, it's no problem ya, bukan a big problem, bukan persoalan besar buat Yesus mentahirkan dia. Dia bilang, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dia berkata, kalau Engkau mau. Kalau Yesus bilang, sebentar ya, saya nggak bisa nih hari ini, saya mesti pergi. That's okay for him, ya nggak apa-apa gitu. Bisa, siapa yang bisa seperti itu? Pertama, karena dia menemukan ada yang disebut dua hal ya dalam kehidupan ini. Ada yang disebut life situation, situasi hidup. Situasi hidup itu situasi yang berhubungan dengan kita dari waktu lampau, sekarang, atau nanti di masa depan. Ya, dalam putaran itu waktu ya. Situasi hidup ini bisa berhubungan dengan kondisi, situasi finansial, ya, keuangan kita tuh gimana nih situasinya sekarang. Situasi kesehatan, situasi relasi dengan istri, anak, ya, keluarga besar. Jadi situasi yang real, yang berhubungan dengan saat sekarang. Ada rentang waktunya. Nah, dari life situation itu, situasi hidup, tiap orang lain-lain, tapi itulah kenyataan, kita nggak bisa hindari. Ya. Ada yang punya isu dengan relationship, hubungan antar pribadi, ada yang punya isu dengan kesehatan, ada yang punya isu dengan finansial, segala macam. Tiap orang ada. Mau kaya, mau miskin, ada ya. Life situation. Tetapi orang ini, kusta ini, yang mengalami life situation-nya sedemikian rupa, dia tidak kehilangan apa yang dialami dari saat ke saat. The real life, ya. Kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang dia alami dari saat ke saat. Jadi ketika dia ngalamin hidup ini, yang sesungguhnya adalah di situasi sekarang, ya, dia bisa kembali ke situ. Sementara kalau kita tenggelam di life situation, situasi hidup itu, pikiran kita akan terus terbawa ketakutan, ya, kekhawatiran. Jadi situasi hidup ada kecemasan, ada
datang ini, beres satu, datang lagi yang lain. Ya. Nah, sejauh mana kita ini kembali lagi ke situasi hidup ini, the real life itu, ya, bahwa kehidupan yang kita alami, yang real, yang nyata adalah kehidupan yang kita alami saat sekarang. Ketika Anda mendengarkan suara saya, ya, ketika Anda mendengarkan juga suara AC mungkin di rumah, sama, ya, dalam keheningan ini di saat sekarang kita bergerak satu momen ke momen lain. Itu kehidupan kita yang nyata. Ya. Kalau kuncinya sudah kita kenali, inilah hidup kita. Ya. Maka kita tentunya juga harus mengakali bagaimana situasi hidup kita bertambah lebih baik. Ya. Jadi situasi hidup, kalau ada persoalan finansial, carilah cara gimana supaya dibereskan. Kita tanya orang yang mengerti tentang finansial. Ada yang kesulitan relasi, tanya bagaimana caranya, ya, menjalin relasi, berkomunikasi. Kesulitan situasi kesehatan, tanyalah. Ya, kita gunakan akal budi kita untuk coba menata life situation, tetapi kita harus bisa mengenali hidup kita yang sesungguhnya, yaitu pada saat sekarang. Yang bergerak dari detik ini, ya, kita bicara 1, 2, 3. Nah, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, orang kusta ini mengenalinya. Ya. Jadi dia dengan sopannya dia berkata, Tuhan, kalau Engkau mau. Kalau kau nggak bisa saat ini atau nggak ini, okay, that's fine. I still connect with the real life. Ya. Karena situasi sekarang itu utuh. Di kesempatan kali lalu kita juga bahas sebetulnya ini, ya. Ini hanya menyegarkan lagi tentang situasi hidup, situasi the real life. Jadi ini yang membedakan kita. Dia percaya, orang kusta ini percaya Yesus, ya, bisa menyembuhkan dia. Tetapi dia sudah bersatu dengan dan menemukan apa itu hidup sesungguhnya. Ya. Kita harapan-harapan kita tentu, ya, karena pikiran kita inginnya kesempurnaan, ya. Kita tidak ingin ini, tidak ingin itu, maunya seperti ini, seperti itu. Kita ada keinginan, idealnya hidup kita ini seperti apa. Tapi dalam kenyataan hidup kita adalah apa adanya begitu. Ada situasi hidup yang kita mesti coba manage, coba atur sedemikian rupa. Tapi yang terpenting adalah menemukan apa itu hidup. Kehidupan kita yang kita alami, yang paling nyata sekarang ini. Kalau tidak, ya itulah, kita akan masuk ke dalam situasi ketakutan, kekhawatiran itu. Yang tidak nyata, itu hanya ada di dalam pikiran kita tentang masa depan. Jadi, tadi disebutkan product of imagination. Oke. Jadi, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, jadi selain kepercayaan tadi, ya, Yesus kan kembali lagi kalau cerita tentang di danau itu, yang pertama dia tanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa? Ya. Terus berikutnya baru dia bilang, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Ya, kalau dia coret kata mengapa kamu tidak percaya, ya itu kan belakangan dia bilang mengapa kamu begitu takut? Takut, ya ini kan air sudah masuk ke dalam perahu. Oke, ya. Tapi memang ketenangan orang lain-lain, ya. Jadi mereka sudah kalut sedemikian rupa. Nah, kekalutan itu muncul di mana? Di antisipasi mereka tentang ke depan ini, ya. Jadi tentu kita tidak bisa persalahkan mereka membangunkan Yesus, ya. Kalau mereka sepenuhnya tidak takut,
mereka sudah seperti Yesus, mereka mungkin tidur juga tuh di perahu itu, tidur bersama dengan Yesus lah. Yakin lah, gitu kan. Nanti mati juga bersama Yesus, tenggelam bersama Yesus kalau perahunya tenggelam ya. Kalau perahunya tenggelam mungkin tidak ada ceritanya, kita tidak akan mendengar cerita ini. Ya. Jadi saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, mengerti bagaimana ya pikiran kita menciptakan kekalutan, menciptakan ketakutan itu penting. Ya. Tidak sekedar bahwa kita ini sekedar memberikan pernyataan-pernyataan pada diri kita. Ya. Mungkin ketika kita nyanyi, ketika kita memberikan pernyataan pada diri kita sendiri dan kondisi hidup sedang flat begitu ya, oke-oke saja, kita bisa kelihatannya, oh aku punya keteguhan lah. Tapi kehidupan itu membawa sesuatu yang tidak kita undang. Ya. Kehidupan itu membawa ketidakpastian. Jadi pikiran ini ingin kepastian. Karena pikiran ingin kepastian, kenyamanan, supaya dia ini kan tenang. Ketenangannya kalau ada kepastian. Maka dikatakan Tuhan akan mengasihiku, Tuhan melindungiku. Pada titik tertentu mereka akan memberikan ketenangan dengan mengatakan pada diri sendiri pernyataan-pernyataan itu. Pada titik tertentu. Tapi kan kehidupan jalan terus, ada informasi baru, ada tambahan baru, mulai goncang lagi. Nah, ini pikiran yang tidak terlatih, pikiran yang bukan tidak terlatih, tapi kita membiarkan diri kita dihantui oleh pikiran ini. Nah, pikiran itu tadi butuh kepastian. Sedangkan dalam kehidupan, kepastian, satu-satunya kepastian dalam kehidupan kita ini adalah ketidakpastian. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian bahwa orang yang kita bantu mungkin bisa mengkhianati kita. Orang yang dekat dengan kita bisa menjauh kita. Ya. Kita yang luar biasa sehat, olahraga terus, bisa mengalami sakit. Tidak berarti bahwa kita tidak perlu olahraga, tentu kita olahraga ya. Tapi ada juga orang yang begitu terkejut karena yakin bahwa dia sudah persiapkan semuanya. Dalam kehidupan memberikan kita banyak ketidakpastian, memang itulah hakikatnya kehidupan. Sehingga yang pertama-tama, mampukah kita ya, bersikap, tidak bereaksi, ya, reaktif begitu, tetapi cukup merespon. Jadi bisa dibedakan bereaksi dan respon. Ya. Bereaksi itu berarti terbawa oleh arus pemikiran. Tapi kalau respon berarti ada jeda dari arus pemikiran itu, kemudian kita muncullah kebijaksanaan untuk menentukan apa yang mesti kita lakukan. Jadi kuncinya adalah kita juga mesti mengerti bagaimana tadi pikiran beroperasi, lalu ada dimensi dalam kehidupan kita yang sangat penting. Dimensi lain adalah kesadaran. Kesadaran, mau sebutkan kesadaran, keheningan, ya sama saja. Itu dimensi lain dalam kehidupan kita yang membantu kita untuk lepas dari pikiran-pikiran yang menghantui ya. Karena kodrat pikiran kita itu adalah kompulsif. Maksudnya pikiran itu kompulsif begini, terus menerus begitu kan. Terus dikejar. Misalkan ada keinginan tahuan ya. Misalkan teman yang biasanya begini, gitu aja. Tiba-tiba kok begini. Lalu kita penasaran, cari tahu kenapa ya di kepala kita. Sering nggak bisa tidur? Sering ya.
kayaknya sering juga nggak bisa tidur, mikirin sampai pagi tuh terus ya. Nah itu kompulsif terus ya pikiran. Karena hakikat pikiran juga ingin ada jawaban supaya pikiran itu berhenti. Tapi jawaban itu kan hanya sementara saja. Ya, nanti ada informasi baru dia goyah lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlarut terus dalam pemikirannya. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Ya, ini kan kebiasaan melompat kemana, akhirnya kedamaian batin itu juga rusak. Lalu kita mohon Tuhan, tolong berilah aku kedamaian. Loh, yang bikin tidak damai siapa? Kalau bukan diri kita sendiri. Kita membiarkan arus pemikiran ini ya. Nah, salah satu teknik nanti ya kita lihatlah tekniknya. Pertama juga nanti teknik berikutnya ya. Ini yang biasa juga saya lakukan kalau misalkan ada dorongan untuk ingin tahu jawabannya. Ingin tahu sih kenapa sih orang itu, sebabnya apa sih, apa. Ya. Kadang sekarang sudah terbiasa, saya sebutkan pada diri sendiri, saya tidak tahu. Titik. Sudah titik, tidak tahu titik. Karena kalau, ya tapi kan begini, nanti muncul di pikiran kita percakapannya, tapi kan, ya. Nah, ketika udah mulai terbiasa, saya tidak tahu. Biarkan nantilah muncul sendiri ininya, mewahyukan sendiri apa sih ininya, informasi berikut atau apa sih sebetulnya yang terjadi kan. Kalau belum waktunya kita nggak tahu, I don't know, nggak tahu. Ya. Nah kalau terbiasa untuk itu stop, streaming of the thought ya, jadi arus pemikiran itu yang kemudian kalau dibiarkan ya begitu, lamun kemana, nggak bisa tidur. Ya. Lalu ya, stop, saya nggak tahu, titik. Ya. Lalu yakini itu bahwa nggak tahu, memang kenyataannya tidak tahu. Misalkan salah satunya begitu ya. Kalau tidak, ya itu pun apa terjadi. Kita tanya, kenapa bisa begitu? Mengapa Tuhan? Aku sudah berbuat begini begitu, kenapa aku dapat seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita ngalamin sesuatu dalam hidup, kita tanyakan, mau cari jawabannya. Kita tunggu telepon dari Tuhan. Ya, karena kamunya begitu sih, begitu ya. Apa sampai begitu? Biarkan kita, dorongan untuk cari jawaban itu keinginan dari pikiran kita, supaya ada kepastian apa sih begitu ya. Lalu kalau udah pasti begini, apa yang bisa kita perbuat untuk itu? Nah, pikiran berkeinginan seperti itu pada sesuatu yang sebetulnya jawabannya belum ada, kita tidak tahu begitu. Kemampuan untuk berdamai, untuk mengkat atau memotong arus pemikiran ini. Nah, jadi tadi pemikiran sifatnya kompulsif, terus saja mengalir. Nah, ada dimensi dari hidup kita yang memang membantu kita untuk memotong ini ya, arus pikiran ini. Ada ini atau ada itu. Kalau ada pikiran, ini nggak bekerja, tapi ketika ini bekerja, nah yang disebut ini adalah kesadaran. Kesadaran muncul, maka ini akan berhenti. Kita ngalami sebetulnya kesadaran itu ya, dalam kehidupan kita. Kita mau sebut kesadaran, keheningan, ya itu bisa sama saja. Oke. Jadi satu hal lagi, ya mungkin Anda mau coba satu latihan simple sebentar saja. Ya. Jadi begini, nanti saya pandu sebentar untuk hening, ya. Lalu ikuti apa yang saya katakan, ya. Kalimatnya saya sebutkan dulu, nanti saya pandu sebentar,
untuk hening, lalu katakan lagi itu kata itu ya. Nanti yang diucapkan di dalam untuk diri kita sendiri begini, saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang, ya. Ditunggu nanti tuh, ya. Tunggulah seperti apa kucing menunggu tikus, ya. Di dalam lubang tikus itu mau keluar, tikusnya keluar nggak gitu, ditunggu aja ya. Oke, mari kita lakukan. Kita hening sebentar. Kita ambil nafas kita. Tarik nafas, ya. Kita sadari nafas kita, ambil nafas secara biasa saja, ya. Kita sadari saja. Ya, sekarang katakan pada diri sendiri, kata yang saya ucapkan ini, terapkan, lakukan pada diri sendiri. Ya. Saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang. Ditunggu, ya. Saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang. Ya, sudah. Oke. Coba bisa saya lihat ini gambar peserta? Ya, bisa ini tanya jawab begitu? Biar saya tanya. Bisa, Romo. Ayo teman-teman, Ya. videonya. Tadi ketika ditanya, saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang, ya, kan sambil nunggu. Itu ada nggak, nongol nggak? Yang dimenang di provinsi akan tanding lagi ke tingkat pusat. Jadi jangan waktu takut, itu saya jangan membawa takut. seorang siswa, kebetulan bukan orang percaya. Oh, nggak kedengar, itu apa? Gimana? Sugi, tolong diulang lagi Pak Sugi. Pikirannya tadi, jangan takut, aku menyertaimu. Oh, oke. Ada pikiran apa muncul di situ? Ya, pikirannya tadinya awalnya kan ada kekhawatiran, Romo. Tapi terus ya ada terus ada ininya, jangan takut. Ada Oh, oke. Lalu yang lain begini, kan saya tadi di awal minta supaya bertindak seperti inilah, seperti kucing yang menunggu tikus, ya. Jadi ketika dibilang, saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang, ditunggu. Ya.
Ada yang lakukan dengan tepat? Ya, ada yang tidak nemuin sesuatu di situ? Ada ngalamin berapa detik tidak menemukan pikiran apapun? Iya. Ya, Ya. ada. Iya, saya blank. Oke. Ya, oke. That's the silent, ya. Nah, oke. Itu jadi begini. Kita ini dimensi hidup kita ini ada pikiran dan ada kesadaran, ya. Pikiran ini yang dominan, tadi kompulsif terus-menerus melahirkan kekhawatiran, kecemasan, kecemburuan, iri hati, segala macam, ya, kompulsif. Karena suka banding-bandingkan, itu hakikatnya pikiran. Nah, ketika dilakukan trik seperti ini, pertanyaan, saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang, tadi ditunggu, ya. Kita ini nunggu sambil ngamatin. Itulah kesadaran, ya, itulah keheningan. Nah, dalam keheningan itu kita bisa menyadari perbedaan antara situasi hidup yang tadi, waduh, kepikiran dan situasi saat sekarang, life situation yang kita alami ini. Kehidupan itu sesungguhnya di saat sekarang. Nah, jadi tadi ini sebentuk pelatihan. Ya. Kemarin saya coba untuk yang Bapak yang sakit tering situ, ya. Lalu karena dia memang kerjaannya menuntut pola berpikir terus begitu, ya. Dia mengakui memang wah, pikiran ini antisipasi ke depan kemana-mana memang bagian dari pekerjaan dia. Jadi itu pun sudah menjadi kebiasaan, ya, mengkhawatirkan ini itu. Tapi dengan trik kecil itu kemudian ada jedanya. Ya. Jadi arus pemikiran terpotong karena ada kesadaran ini. Ya. Jadi silence itu sangat penting dalam tradisi gereja Katolik. Dan sebetulnya semua agama ini spiritualitasnya menekankan tentang silence itu, keheningan, yang sama dengan adalah kesadaran. Ya. Jadi ini intinya, kesadaran, keheningan. Itulah yang memisahkan dari antara arus pemikiran, ya, yang terus ingin menjadi sesuatu, ya, ingin mendapat sesuatu. Pikiran itu hakikatnya ingin mendapat sesuatu, ya, menambah sesuatu, kan namanya kerakusan, ya, keinginan untuk mendapat sesuatu, mendapat pengakuan, mendapat ketenaran, mendapat sesuatu, kekayaan, itu tidak ada hentinya desire. Desire kita ini ya produk dari pikiran. Nafsu, keinginan kita itu produk dari pikiran kita. Jedanya itu, semakin kita masuk dalam kehidupan yang memiliki lebih banyak keheningannya, kesadarannya, maka perubahanlah dimensi kehidupan orang ini, karakter menjadi berbeda. Tidak lagi dipenuhi oleh ambisius, ambisi dalam arti yang negatif begitu, kompetitif, ambisius. Mulailah dia penuh kerendahan hati karena dalam keheninganlah disitulah kerendah hatian. Karena dalam keheningan itu ada kekosongan. Ya. Kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir kalau ada kekosongan. Kalau kitanya penuh, terlalu banyak pikiran, ya, tidak ada keheningan, mana ada kehadiran Tuhan. Ya, dari situ nanti bisa penjelasan berikut tentang cinta, ya, itu semua terkait. Tapi yang terpenting pintu gerbangnya adalah menyadari dimensi keheningan, dimensi kesadaran dalam hidup kita. Nah, ini yang jadi menjadi sesuatu yang penting. Tidak sekedar kita itu mencoba menenangkan diri dengan menggunakan sesuatu yang sebetulnya sumber dari ketidaktenangan itu. Kekhawatiran penyebabnya apa? Pikiran. Ketakutan penyebabnya pikiran, ya.
Lalu kita si pikiran ini mencoba untuk menjinakkan pikiran lain. Wong penyebab, bahasa Jawanya wong ya. Orang penyebab kekhawatiran, ketakutan aja ini pikiran. Lalu kita coba untuk menenangkannya dengan menciptakan pikiran baru. Statement. Tuhan akan membantuku. Tuhan akan melindungiku. Oke lah, sebentar dia tenang nih yang bagian ini, ketakutan ini. Tapi kemudian mulai lagi kehidupan bertemu dengan tambahannya, informasi. Takutnya lebih besar lagi, lalu dia ini lagi, coba kasihkan lagi, tenangkan dirinya. Ya. Sumbernya adalah pikiran, kita coba ditaklukkan dengan pikiran itu sendiri. Ibaratnya ini maling, ya, mau mencoba menenangkan malingnya itu dengan menciptakan ini polisi ini ya di sebelah kiri ini, sebelah kanannya polisi ya. Padahal pencipta kekalutan itu adalah pikiran itu sendiri. Kalau kita belum menemukan dimensi lain di luar ini pikiran, yaitu kesadaran, silence itu, selamanya ini goyah terus, nggak akan tenang. Karena hakikatnya pikiran tadi kompulsif terus-menerus, lalu mencari kepastian. Kepastian dalam situasi hidup ini, life situation, kita nggak bisa pegang kepastian sebentar, ya mungkin berapa bulan, lalu ada lagi another issue, life situation, muncul lagi. Udah beres kesehatan, ada finansial, ya ada lagi relasi, ada apa. Ya. Yang terpenting adalah temukan dulu kedamaian. Kedamaian batin, ya. Walaupun situasi hidup masih inilah ada gangguan, ya, tapi kita temukan ini inner peace dulu. Ya, tadi kita bicara masuk ke inner peace, kedamaian batin. Ya. Kenali itu kedamaian batin ya, bukan nanti tunggu kapan, kedamaian batin itu kapan adanya, in the present moment. Nggak perlu nunggu pergi kemana dulu, damai batinnya. Ya. Tapi menyadari harus pemikiran tadi, masuk dalam keheningan tadi, disitulah. Dan disitulah Tuhan ada. Roh Kudus ada di situ. Kita memang menyanyikan lagu Datanglah Roh Maha Kudus ya, seperti Roh Kudus itu tunggu di mana, misalkan tunggu di galang, tunggu kita telepon, dia datang. Ya itu kan ekspresi lagu ya. Tapi Tuhan adalah yang melingkupi kita. Tuhan Immanuel ada di mana-mana, ada di sini, ya berarti dia yang melingkupi kita. Jadi sebetulnya bukan datanglah, tetapi sadarilah. Seperti kita ini misalkan piknik atau pergi gereja kita dekat sungai. Ya. Kalau kita ngomong terus, ngoceh terus, sadar nggak bahwa ada suara sungai? Ya. Suara sungai itu di situ. Tuhan itu di situ. Suara sungainya di situ. Kita baru nyadarinya ketika ada keheningan. Oh, suara sungai masuk ya. Oh, beautiful, indah. Dalam keheningan di situ Tuhan ada. Tuhan itu serba ya ada terus. Tidak pernah tidak ada terus. Karena dialah sumber kehidupan. Nah, jadi kita lihat hal-hal yang mencuri ketidakbahagiaan kita. Yang Yesus sebutkan sebagai kita ini yang mempunyai kerajaan surga itu anak-anak. Ya, karena dia bisa masuk ke the real life situation, situasi in the present moment itu sungguh saat sekarang dia bisa masuk. Kita memang yang dewasa mesti menghadapi life situation ini banyak hal kan. Ya memang mestinya begitu karena kita dewasa kan mesti tanggung jawab. Tapi temukan dari life-nya itu. Kehidupan di saat sekarang di dalam keheningan itu. Oke. Lalu ya itu ya.
kita mungkin ini tadi menarik disebutkan terakhir itu, ya, kan gini, ya, ini favorit kita, kutipan favorit kita di dalam Injil adalah, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Oke, ya, itu seperti janji Yesus, pokoknya kamu ngadepin apa, aku kasih kelegaan. Itu favorit di situ, di statement pertama. Ya, kita lupa di statement kedua, Yesus bilang, ikulah hook yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau yang pernyataan pertama dapat kelegaan, kita sukanya lega aja. Sukanya kalau diberi milanta, kalau sakit perut gitu kan, mungkin penyakitnya lebih serius. Nah, Yesus di kalimat kedua bilang, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau belajar dari Yesus, belajar tentang apa? Belajar tentang kondisi dasar manusia. Di dalam Injil semua diuraikan, ya. Kita tidak mau mengampuni, kita, ya, ada kecemburuan, iri hati, itu semua luar biasa sabda Tuhan, itu ajaran Yesus. Kalau kita belajar dari Dia, ya, ikulah hook yang kupasang, ajarannya, dan belajarlah daripadaku. Belajar daripada Yesus. Untuk apa? Menghadapi hidup dengan cara pandang Yesus. Terbebas dari ketakutan. Dari situlah kita mengalami the kingdom of heaven, the kingdom of God, ya, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan kebahagiaan. Karena kita sendiri menyerap ajaran Yesus dan kemudian melihat sumber-sumber ketidakbahagiaan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Kita memiliki kesadaran itu, keheningan, yang berarti disitulah Tuhan ada, Roh Kudus ada. Ya, jadi begitu, ya, intinya. Mungkin kalau ada kesempatan mau tanya, silakan, ya. Baik, terima kasih Pastor untuk pengajaran firman-Nya malam hari ini. Kami langsung ke kesaksian ya, Pastor. Oh, oke. Kalau Mungkin tidak ada dari pertanyaan, kalau nggak ada yang Ya. bertanya, silakan. Ya. Baik, kami persilakan Saudari Desi yang akan memberi kesaksian. Saudari Desi. Ya, halo. Malam, Romo. Malam. Bu, teman-teman. Malam ini saya mau sharing sedikit. Kenapa saya mau dibaptis. Saya itu anak bungsu dari 6 bersaudara. Saya anak bungsu. Kelima saudara saya itu mereka udah dibaptis dari mereka kecil. Dan sisa saya sendiri sampai umur 24 tahun itu saya baru sendirinya ingin dibaptis. Jadi waktu dulu sekolah itu sering ke gereja, cuman ya pergi aja, kayak ya minggu tuh harus ke gereja. Terus setelah kerja, udah jauh dari orang tua. Jadi waktu kerja itu merasa kayak, kok kayak punya beban ya kerja, kayak hari-hari kerja. Lama-lama jadi orangnya tuh suka mikir sendiri, mikir yang jelek-jelek, kayak emosi pun nggak bisa ditahan. Jadi kalau setiap pulang kerja, paling cuma nonton bentar, tidur, besoknya bangun kerja itu nggak pernah punya semangat. Kayak besok tuh hari baru. Jadi hari-hari kayak
kerja aja, ya udah lewatin aja, kerja gitu aja. Jadi sampai kadang lagi nyantai, lagi nyendiri, mikir, aku ini kan masih muda ya, kok begini amat ya? Hari-hari lewatinnya cuman kerja, terus kayak nggak ada kegiatan lain selain kerja, kayak mungkin ada kesenangan hati atau kedamaian hati yang kayak apa yang aku kerjain tuh aku senangin. Jadi sempat mikir, aku kan orangnya suka media sosial, jadi sering-sering lihat Instagram lah, Facebook lah, sampai suatu hari itu lihat orang bilang, oh baca buku, cari buku yang motivasi, ada yang arahin di sharing-sharing mereka kayak kalau orang kesepian, orang-orang yang kegelisahannya kayak banyak, itu harus cari hal-hal yang positif. Jadi ada 2 yang dalam pikiran itu mikir kalau aku harus carilah jalan keluar gimana ya bisa menjadi yang lebih baik gitu dari yang sekarang, bisa menjadi orang yang lebih ceria. Suatu hari aku dengar lagu rohani. Itu menyentuh hati, jadi mikir, kayaknya aku rindu pergi ke gereja. Aku rindu kayak suasana tenang di gereja, suasana dengar pujian, dengerin khotbah Romo. Akhirnya aku pergi gereja kan, terus ada dibaptisin untuk baptis. Jadi aku mikir, mungkin ini udah waktunya aku untuk baptis ya. Mikirnya kayak, aduh males lah, nggak ada kawan mau baptis. Nanti ditanya ini apa, aku nggak ngerti, nggak bisa jawab. Karena dari sekolah itu, pengetahuan soal Katolik itu 0 sama sekali. Jadi sampai suatu hari aku lihat media sosial ada yang bacanya, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Aku tersentuh sekali kayak, kok ini kayak sesuatu yang aku cari ya. Ya mikir mungkin ini udah waktunya aku baptis, buka hati, kayak belajar tentang Tuhan. Akhirnya aku ikut katakumen. Di katakumen tuh banyak diajarin soal Katolik. Yang sangat aku ingat itu soal adorasi. Adorasi itu kayak kita berdoa sama Tuhan di satu ruangan. Jadi setiap pulang katakumen itu aku pasti lebih sering pergi ke ruang adorasi, mungkin nggak setiap kali, cuman sering. Jadi di sana aku tuh banyak doa sama Tuhan. Doanya itu amburadul, minta sama Tuhan, ya dikuatkan imannya biar bisa bertahan untuk belajar katakumen. Terus minta Tuhan juga didekatkan sama jodoh. Minta sama Tuhan, yang aku ingat itu minta sama Tuhan, Tuhan dekatkan aku sama jodoh yang seiman, yang dewasa, terus kalau bisa yang tinggi ya Tuhan. Dia sempat mikir kayak gitu. Terus masih di tahun yang sama, masih katakumen juga, Tuhan deketin aku dengan laki-laki yang seiman, dewasa, yang tinggi. Lah, sempat mikir, kok ini kayak yang pernah aku doain ya? Ya udahlah, biarin aja gitu. Jadi, gak lama tuh kita deket, dan kita mutusin buat pacaran. Jadi aku bersyukur sekali, maksudnya Tuhan itu gak memandang aku
yang baru baptis. Tapi Tuhan membuka pintunya saat aku datang, membuka hati, sepenuhnya mencarinya. Jadi aku mikir benar ya yang kayak orang ngomong, kalau Tuhan itu menjawab doa kita pada waktunya, bukan waktu kita. Karena kan aku nggak mikir kapan ya aku mau dibaptis, kapan ya aku mau nikah. Tahu-taunya Tuhan langsung kasih petunjuk, ini kamu proses untuk baptis. Terus aku juga didekatkan sama jodohnya. Dan jodohnya juga bisa yang bimbing aku lebih dekat sama Tuhan. Dari closing aku banyak belajar kalau dalam diri kita tuh penting berdoa setiap malam, bersyukur sama Tuhan. Jadi setelah baptis pun aku merasa diriku yang sebelum baptis sama yang sesudah baptis itu berbeda jauh. Yang tadinya nggak tahu harus bersyukur, bisa bersyukur. Udah bisa jadi orang yang lebih mengendalikan emosi. Banyak hal duka juga yang kayak aku terima, tapi semuanya itu aku percaya apa yang aku alami itu, apa yang terjadi juga itu karena hadirnya Tuhan dalam hidupku. Itu aja sih sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Desi. Mari kita beri applause untuk Desi. Sungguh luar biasa. Yakin dan percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kita, di dalam setiap perjalanan kita ketika kita sungguh menyerahkan kepadanya. Seperti pengajaran dari pastor bahwa kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, walaupun memang pikiran berjalan terus, tapi kita harus menenangkan diri, punya kesadaran, punya waktu damai dengan Tuhan, waktu hening untuk Tuhan, untuk bisa tahu apa sih kehendak dari Tuhan. Kami berikan satu lagi kesempatan untuk saudara kita, Awan. Mari silakan Awan. Shalom, selamat malam buat Romo dan teman semuanya. Selamat malam. Di sini saya mau memberi sedikit kesaksian saya karena saya baru dibaptis bulan kemarin tepatnya. Jadi sebenarnya saya lahir dan besar itu di keluarga Katolik, itu dari keluarga bapak. Tapi beranjak dewasa, beranjak puber itu saya memeluk agama Islam. Itu karena agama orang tua, agama ibu saya. Nah, terus seiring berjalannya waktu kan, apa ya, bukannya mendalami Islam secara dengan baik, tapi saya malah kayak mikir ya udah, biarpun ya udah peluk aja Islam gitu. Maksudnya ya udah, aku ikut Islam saja toh. Menurut saya semua agama itu baik. Tapi pas menjelang dewasa, setelah tahu dunia yang lebih luar, maksudnya yang luas, itu kayak malah apa ya, jatuhnya itu jatuh ke dalam lubang yang salah. Jadi sempat mengenal dunia malam, sempat dunia nakal gitu kan. Nah, di situ saya sempat kehilangan apa arti Tuhan. Jadi saya berpikir Tuhan siapa sih? Toh saya bisa mendapatkan semua yang saya mau dengan usaha keras saya sendiri gitu loh. Jadi setiap kali apa yang saya mau ya saya harus kerja dulu, nggak peduli pagi, sore, siang, malam. Saya cari, terus apa yang saya mau saya dapat, ya saya senang gitu kan. Tapi Tuhan berkata lain, setelah semua yang saya dapat gitu kan, saya diberi masalah yang lagi-lagi saya menduakan Tuhan. Selama saya ibarat kata selama saya punya usaha sendiri lah, itu saya tidak pernah beribadah sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid dan lain sebagainya. Tapi setelah masalah datang itu saya malah menduakan Tuhan lagi, dalam artian saya pergi ke orang-orang yang dianggap pinter, kayak dukun dan lain sebagainya gitu kan. Itu tidak bekerja karena apa ya, mungkin saya sudah tidak percaya lagi kan, mungkin karena bukan cuma satu atau dua
2 tempat orang pintar yang saya temuin gitu kan. Tapi saat saya sedang jatuh segitu ada teman yang peduli gitu kan, dia kasih 1 buku, itu buku doa. Buku doa untuk Salam Maria gitu kan, buku doa untuk ini. Itu di situ dia bilang, coba Kak kamu buka, di situ ada novena 3 Salam Maria gitu kan. Yuk coba yuk doa lagi kepada Bunda Maria. Jadi saat itu bukannya langsung mengiyakan sih, tapi dia bantu doa gitu dari depan saya. Dia mendoakan saya merasa tenang dan nyaman. Di situ saya nggak lama kemudian saya diajak ke katedral, waktu itu masih di Jakarta. Saya langsung dibawa ke Gua Maria, di situ saya merasa berbeda. Kok apa ya? Ini bukan sosok nyata yang saya temuin dalam artian seperti orang-orang pintar itu kan sosok nyata ya, bisa ketemu tatap mata, dia bisa memberikan solusi langsung. Tapi kalau ini kan saya berdoa kepada Bunda Maria yang notabene itu sebuah patung ya, itu kan gambaran Tuhan. Tapi saya menemukan sedikit cahaya, maksudnya kayak apa ya? Saya bisa gitu loh melewati hari-hari esok gitu. Jadi saya lebih yakin kembali. Akhirnya saya mencoba untuk pergi ke gereja pertama kali untuk rutin ibadah itu selama di Batam. Dan puji Tuhan, saya pikir saya orang yang kotor, saya orang yang mungkin sebelumnya Bandar Ustadz, saya tuh tipe ke orang yang cocok nggak ya aku berteman dengan orang-orang ini, cocok nggak ya aku berkumpul dengan orang-orang ini. Tapi setelah saya sampai di Santo Petrus Batam itu apa ya? Ada kata beberapa anggota atau jemaat gereja lain tuh bilang saat pertama kali bertemu dengan saya tuh responnya tuh beda, maksudnya kayak ini orang kayak tengil banget gitu atau apa, maksudnya nggak mau lihat orang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mereka merespon saya dengan baik dan mengajak saya untuk saat itu untuk ikut PDKK. Padahal saya di situ belum baptis, belum gereja, belum pernah ikut ibadah minggu, belum pernah ikut ibadah harian, tapi saya memberanikan diri untuk menghadiri PDKK pertama saya pada saat itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu ketemulah dengan teman-teman yang baik di situ kan. Di situ ada satu orang yang selalu mensupport saya untuk ya udah kalau kamu sudah yakin dengan Katolik, kenapa kamu tidak dibaptis gitu loh. Jadi dia orang yang mendaftarkan saya malah saat itu. Lu udah gue daftarin, kamu udah aku daftarin. Jadi secara tidak langsung, awalnya sih kayak semacam, apa sih, itu setahun loh aku harus belajar gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa dalam hati itu kayak ngikut aja, awal-awalnya tuh ikut dan puji Tuhan rutin setiap minggu datang dan setiap minggu, setiap ada setiap ada ada PDKK itu selalu hadir. Dan di situ akhirnya Corona datang, jadi pelajaran itu sempat ditunda. Itu hampir 1 tahun dari bulan Maret tahun kemarin sampai November. Itu November baru dimulai lagi. Akhirnya setelah tahun baru kalau nggak salah itu diadakan Zoom untuk katekumen. Nah, di sini setelah saya coba baptis, setelah saya mengikuti baptis sih, jujur hidup saya menjadi lebih tenang. Jadi mungkin emang saya banyak mungkin masalah-masalah dalam hidup saya dalam artian kayak sakit hati dan lain sebagainya itu sebelum baptis ya, setelah mengenal Yesus dan setelah saya rajin doa gitu kan, itu kayak ngebikin hati saya tuh udah sedikit melunak dari yang sebelumnya, yang mungkin tadinya saya orangnya pendendam, yang mungkin tadinya saya orangnya suka kesel. Jadi kalau sekiranya ada orang yang kelakuannya tidak baik di depan saya, itu kayak saya langsung nggak suka aja gitu kan. Tapi di sini kita tidak boleh don't judge a book by its cover gitu. Maksudnya jangan menilai orang tuh dari penampilan luarnya dulu. Jadi kenali dulu orang itu, maka kita akan tahu bagaimana pribadi dia. Seperti itu. Jadi setelah saya mengenal Tuhan, sama seperti CDC tadi, jadi kayak saya lebih bisa mengontrol diri. Jadi
terus lebih apa ya, bisa berdamai dengan keadaan, jadi bisa merubah yang tadinya sifat minus beranjak menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, mungkin untuk waktunya sudah terlalu lama. Terima kasih untuk waktunya. Salam, Baik, selamat malam. terima kasih untuk Awan. Romo, ini ada pertanyaan yang masuk dari saudari Indri. Saya bacakan ya, Romo. Romo, saya ingin bertanya. Saya kan ada ikut belajar personal spiritual discovery, ada salah satu PSD. Itu sama seperti yang dilakukan malam ini. Kita dibawa ke dalam bawah alam sadar kita dalam keheningan. Tempat kita tersimpan emosi-emosi yang kita tidak sadari sama sekali. Bagaimana kita bisa fokus di dalam keheningan yang ya Romo, sehingga kita bisa menemukan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang Tuhan mau kita dengar, kehendak dari Tuhan. Seperti malam ini saya memaksa pikiran saya bekerja untuk tahu apa yang saya pikirkan gitu, Romo. Terima kasih. Ya, oke. Romo, persilakan. Jadi sebetulnya kesadaran atau mau disebut meditasi atau apa yang tadi itu ya, itu meditasi 2 menit, 2 detik atau berapa simpel sekali. Yang sebetulnya adalah inti dari meditasi, ya, termasuk meditasi Katolik, Kristiani adalah semuanya sama, masuk dalam keheningan intinya ya. Lalu ada ini sebetulnya adalah yang penting memperluas kesadaran kita ini dari tadi hanya berapa detik, mungkin kalau dilakukan dengan pas, tadi itu kita akan mengalami situasi no mind, tidak ada pikiran maksudnya ya. Karena pikiran ada, kesadaran tidak ada. Ibaratnya orang melamun. Kalau melamun penuh itu orang kan nggak nyadar itu ya. Tiba-tiba lewatin ini apa rumah orang lain yang mestinya kita ada di situ, tepat di depannya. Jadi pikiran, kesadaran. Nah, yang kita lakukan hanya mungkin berapa detik orang ngalamin, bisa setengah 30 menit itu ya, ngalamin. Nah, nanti ini expand, tambah sendiri. Kalau kita sering lakukan ya dalam keheningan, lakukanlah itu. Ya, katakan pada diri sendiri sambil penasaran ya. Tadi, saya ingin tahu pikiran apa yang akan muncul sekarang. Tunggu, ya. Ditunggu seperti tadi kucing menunggu tikus itu. Nah, itu tuh momen di mana tidak ada pikiran, momen keheningan. Nanti semakin expand, ini kesadarannya makin luas, nanti kita punya kemampuan untuk lihat pikiran-pikiran yang muncul dalam situasi ini, kesadaran, bukan hanya meditasi ya. Misalkan kita pikir, kita dalam percakapan, kita misalkan ngobrol sama orang, kemudian kita mulai berkata tentang kejelekan orang lain. Nah, misalkan berkata begitu, kita langsung menangkap, menyadari bahwa, oh, saya mau mengangkat diri saya dengan cara menjelekan orang lain. Nah, jadi kesadaran itu nanti bisa model seperti ini. Seperti kalau kita mengendarai mobil, lalu tiba-tiba menyadari bahwa bagasi belakang belum tertutup, sehingga barang itu keluar ya. Nah, ada orang yang kesadarannya tuh, wah, dari bengkong sampai muka kuning baru dia nyadari. Itunya bagasinya terbuka belum ditutup. Nah, ada yang mulai cepat kesadarannya sehingga baru sampai dari Bengkong Ratu ini baru sampai gereja, oh sudah nyadar ya. Nah, nanti bahkan ada yang lebih cepat lagi, sudah makin terlatih, itu dia menyadari bahwa keluar dari garasinya dia udah menyadari ya ada sesuatu yang keliru, something wrong. Ketika misalkan tadi ngobrol ya, mulai enak-enaknya ngobrol ngomongin orang, tiba-tiba dia udah ada, ini sudah sebentuk pikiran ini adalah pembentuk ego ya. Jadi, wah, dengan menjelekan diri orang lain, sebetulnya membanding-bandingkan diriku dengan yang itu. Tuh lihat orang itu jelek, ya,
ya dia mah begitu. Ya. Tapi sebetulnya referensinya ke saya, ya. Ke saya bahwa ini saya yang lebih hebat dari dia. Nah, jadi kesadaran itu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau mau kita ciptakan sebentuk ya kesadaran kekudusan, ya. Maksudnya kekudusan itu bukan sudah disetel dari lahir, Santo Santa itu dari lahir sudah disetel kudus gitu kan. From moment to moment, karena kekudusan itu dari saat ke saat. Kekudusan berarti kesadaran, sadar akan ego yang dibentuk oleh pikiran itu. Pikiran adalah ego ya, yang membentuk, yang membuat diri kita ini apa? Kita ingin dipuji, ingin disembah, ingin jadi pusat perhatian ya. Nah, ini yang terpenting dalam hidup. Tadi menyinggung tentang cari bawah sadar segala macam, sampai meditasi mungkin setengah jam, sejam begitu. Bagi saya itu bukan yang utama, ya. Maksudnya untuk apa? Apakah untuk mengoreksi supaya kita bisa betulin, ya? Enggak, dalam kehidupan kita simpanan bawah sadar itu tiap saat muncul. Ketika muncul, kenapa kita begitu sensitif terhadap sesuatu? Itu adalah hasil dari bawah sadar kita. Ya, sensitif diomongin orang tentang apa aja sensitif, marah gitu kan. Itu adalah reaksi bawah sadar kita. Kalau kita sadar, ya ini dia akan melemah. Kekuatan bawah sadar yang biasanya sensitif ini kita sadar sekali ya. Semakin cepat, udah ini nggak penting nih. Kenapa gue jadi sensian dengan hal ini? Kenapa saya sensi? Itu hasil dari bawah sadar saya. Ketika kita cepat nyadar begitu kan, nah waktunya ada masih nanti akan berkembang. Ya, nggak perlu juga, kenapa nggak sadar-sadar? Nggak apa-apa, kalau lupa, kalau nggak sadar ya nggak apa-apa, jangan memaksakan diri kan. Nah, tapi ada saatnya nanti kesadaran expand, berkembang. Ya. Kesadaran, keheningan, itu adalah kehadiran Tuhan. Oke, saya semoga agak menjawab atau cukup menjawab. Jadi tadi yang ikut personal, spiritual seperti itu ya, saya lihatnya dari sisi lain ya. Kita terpenting adalah kesadaran saat ke saat dari kehidupan keseharian kita. Tidak perlu sampai mengambil sejam 2 jam untuk menyelidiki apa di bawah kita ini, di dalam diri kita. Baik, makasih Pastor. Semoga bisa menjawab ya Saudari Ingrid. Terima kasih untuk Romo untuk pengajarannya yang begitu luar biasa. Dan mari kita beri aplaus untuk Pastor. Terima kasih. Kita lanjutkan ke persembahan. Kami persilakan tim pujian. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman yang diberikan oleh Romo dan sharing-sharing yang kita dengarkan. Dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui barcode atau rekening yang tertera di layar masing-masing. Dan saat ini sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan. Ini kami Tuhan, segala yang kami miliki, hidup kami mau persembahkan padamu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saat ini sama-sama kita mau nyatakan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan
ku serahkan dalam tangan. Mari nyatakan, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidup hanya padamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas persembahan yang diberikan untuk kami sehingga boleh mendukung kegiatan persekutuan doa kami setiap hari Kamis. Kami sampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan bertemu kembali tanggal 3 Juni, di mana kita akan bersekutu bersama, bergabung dengan seluruh keuskupan kita Pangkal Pinang. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu kembali hadir bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti informasi kami di medsos kami, baik di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Follow us PDKK Santo Petrus Batam. Terima kasih. Dan kami akan mengumumkan juga waktu pertama kali tadi kita sudah mengundi siapa pemenang gaya sukacita yang paling heboh. 3 pemenang kita telah dipilih oleh panitia kecil kami. Pertama adalah Ibu Intan. Kedua adalah Saudari Maria Siska. Dan yang ketiga adalah Ibu Emil. Ibu dan saudari nanti akan dihubungi oleh panitia kecil kita untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih. Dan mari kita buka video kita semua, kita mau foto bersama dengan pastor untuk kenangan kita bersama pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya untuk buka videonya agar difoto sama host. Kita beri senyum yang termanis. Udah siap semuanya? Desi belum? Oh, Desi Ya. sudah memasang. Ayo, mari. Siap ya? 1, 2, 3. Bentar, masih ada lagi. Bentar ya. Masih ada yang belum buka ya? Nggak apa. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Berto. Dan sebagai penutup, nanti kita akan juga minta berkat dari pastor ya, pastor. Mari kita satukan hati kita. Roh Kudus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Sehingga doa, pujian, penyembahan, serta firman, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kami semakin hari, semakin boleh menjadi murid-Mu, Yesus, yang tidak hanya percaya saja, tetapi menyadari kehadiran Engkau dalam hidup kami, membuat kami makin yakin dan percaya akan kasih-Mu, sehingga boleh Kau pakai seturut kehendak-Mu. Dan seperti Bunda Maria yang selalu penuh kasih, setia, sabar, dan murah hati, serta taat akan perintah Allah Bapa. Bunda, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon berkat dari Pastor. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali minggu depan. All for Jesus. Angkat pujian penutup. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita menutup persekutuan doa kita malam hari ini, kita mau berikan pujian kita kepada Bunda Maria. Bunda penolong kita mau bersyukur karena Tuhan berikan kita penolong yang setia dan menyertai hidup kita. Ya namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Dan nanti ku ucapkan di saat ajal. Dan nanti ku ucapkan di saat ajal. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai jumpa Kamis depan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.